semua ke wali murid itu yang diundang tuh semuanya, dan siapa yang dapat nggak tahu. Nggak tahu. Oh gitu. TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Begitu ya, saya tidak ngerti. Ya, maksudnya kalau sudah TSM, kejadiannya tidak hanya di satu SD. Ya itu sih kalau saya mengatakan TSM, terstruktur, sistematis dan masif yang menurut Kendaliman ini, ya saya tidak bisa meyakini. Ya, nah, kalau memang ini, kalau memang sebentar, kalau memang itu sudah yang ditemukan di kota ditemukan, di desa ditemukan, dan di mana-mana macam ini, itu namanya TSM, Pak. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Begini, kalau saya ini kan teman-teman juga ada yang minta ke salah satu dinas misalnya, lalu kemudian di situ tak kunjung diberikan dan lain semacamnya dengan semacamnya. Lalu saya mencoba untuk ikut bergabung di dalam Facebook Mendikbud awalnya. Facebook Mendikbud. Nah, terus lalu kemudian saya juga di situ ngechat lewat apa namanya itu Messenger ya, langsung ke adminnya, operatornya. Lalu saya dibalas seperti itu, bisa dilakukan melalui email kami. Lalu saya menulis permohonan data ini melalui email Mendikbud. Artinya setelah saya itu masuk email saya masuk, lalu terkirim ada balasan lagi, ya Pak, mohon ditunggu, saya masih verifikasi dulu. Lalu kemudian setelah begitu dijanjikan dalam waktu 3 jam saya bisa menerima data. Gitu. Artinya lewat email, Pak. Ya. Jadi ini data ini karena tidak semua orang bisa mengakses ini, Mas Sir. Artinya Nasim dulu awalnya minta kepada Kemendikbud pusat berarti ya, untuk bisa mengakses data ini, gitu Mas Nasir. Ya. Gitu Mas Nasir. Jadi ini semua tidak semua orang dan tidak semua aktivis bisa mengakses ini, Mas. Sebetulnya bisa kok. Sebetulnya bisa. Ya cuman begini, memang saya pernah ditolak sekali. Karena apa? Karena ada kata-kata yang di situ kurang tersusun dengan baik. Oh ya. Ditolaknya mungkin karena ini apa? Kalau mengakses ini apa namanya ini? Apa itu? Program apa, data-data ini? Data penerima manfaat PIP, program Indonesia Pintar. Enggak, namanya sistemnya apa namanya? Apa itu? Si Pintar kan ini kan? Ya kan, itu kan aplikasinya. Ya, aplikasinya kan di Si Pintar. Dan untuk masuk ke aplikasi Si Pintar kan tidak semua orang bisa. Bisa lah. Sekarang bisa. Semua orang bisa. Bisa. Nah saya kalau saya bisa, kenapa yang lain nggak bisa kan begitu? Oh gitu. Iya. Katanya harus pakai password. Nah kalau untuk mengetahui by address-nya ini, karena yang dimiliki oleh yang memiliki ini selain pusat, lembaga pendidikan, termasuk pihak sekolah segala sesuatu. Artinya kalau mau bergabung di situ harus tahu password sekolahnya. Oh gitu. Oleh karena itu, karena saya juga tidak bisa membuka by address-nya, lalu saya minta by address-nya ini Kemendikbud seperti itu. Kemendikbud gitu ya. Oh gitu. Kalau di sekolah ini kan hanya jumlah jumlah siswanya, terus nominal program ini. Oke. Jadi memang untuk sementara ini tidak semua orang bisa mengakses ini, Pak Nasir. Kalau semua orang bisa, hanya tidak punya kemauan aja untuk mengakses. Gitu. Sebetulnya gampang gitu ya. Dan yang sudah ditemukan di bawah, dan tidak hanya tidak hanya di desa, di kota dan di mana-mana, polanya sama, banyak yang tidak benar bahwa orang kaya masuk, dan penyalurannya justru itu banyak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ya begitu. Pihak sekolah. Dan Pak Nasir, apa siswa atau orang tuanya tahu bahwa dia dapat ini? Kira-kira yang Pak Nasir katakan. Begini. Telusuri. Ya makanya saya kenapa sangat senang sekali saya diundang di Sanrasa ini, karena orang tua siswa ini biar bisa mengakses berita yang di-share di Kartini. Karena begini, banyak juga yang tidak paham, hanya orang tua ini begini, diundang di sekolah, Pak, Ibu, nikah anak sampean oleh bantuan di, kebanyakan seperti ini. Lalu kemudian tapi nih kami kuda terus beli seragam pada milo. Alasannya mereka ini kalau oleh rapi itu di kemudian sekian oleh sekian. Jadi mana dia pada milo kapi pada bunda di anak dua mana tak tahu karang. Nah, hal seperti ini yang kemudian kenapa saya anggap pembodohan, karena pihak sekolah ini tak mengeluarkan data. Hanya
pakai Pak seperti itu. Artinya semua wali murid itu yang diundang tuh semuanya, dan siapa yang dapat nggak tahu. Nggak tahu. Oh gitu. Sehingga keputusan sekolah Mestinya secara juknis pihak penerimanya harus megang kartu kan. megang kartu seharusnya. Selama yang Bang Nasir turun ke bawah untuk melakukan investigasi, ada nggak yang megang kartu? Begini kan ya. Kalau berbicara soal yang megang kartu, ada saudara saya memang punya saudara saya ini saya minta, ya kan? Saya minta. Nah, tetapi setelah saya ingin ngambil dan saya dampingin ke bank penyalur ini ya, ada di salah satu bank penyalur Tanjung Bumi, saya dampingi untuk mengambil itu, mengambil manfaat yang ada di dalam kandungan KIP ini. Lalu kemudian pihak bank ini nggak mau nerima itu, anehnya harus balik sama pihak sekolah. Oh gitu. Ini aneh. Artinya kalau juknisnya gimana? Gimana? Kalau yang katanya sudah baca juknis, kalau juknisnya? Nah, tetapi ini ada dugaan, ya. Kalau juknisnya ngomong bagaimana? Boleh nggak ngambil? Nggak bisa kecuali ada surat kuasa dari wali murid. Ya tadi itu kan temennya saudaranya Nasir ini kan tadi kan sudah orangnya sendiri. Iya. Didampingi Nasir ke bank penyalur, ngambil kan sudah orangnya sendiri. Iya. Itu kok nggak boleh? Ya karena itu yang kemudian saya duga adanya pelanggaran di dalam penyaluran PIP ini. Oh, pemirsa, ini memang sulit orang mengerti kalau bicara sama Nasir ini. Gini, jadi yang didamping oleh Nasir itu sebetulnya secara teknis sudah sesuai, mestinya bank penyalur sudah bisa mencairkan. Tapi kenyataannya di waktu Nasir melakukan pendampingan itu tidak boleh karena masih menunggu dari pihak sekolah. Ini salah satu bentuk dari pelanggaran yang ditemukan oleh Nasir, karena memang harus saya bantu ini. Enggak, kalau berbicara struktur di situ ada penyampaian yang sama, mulai dari tingkat desa ini penyampaiannya kayak gitu sama. Gitu. Anehnya kayak disusun gitu, kayak semuanya ini. Harus rundingan misalnya. Besok saya mau bilang begini ya, besok kamu bilang begitu juga. Kayak gitu loh kayaknya. Ini mana Nasir ini sudah banyak turun ke bawah ya. Ya, selama ini begini kan ya. Saya kenapa harus turun ke bawah? Saya ini tidak lain maksud saya untuk mencerdaskan penerus generasi bangsa ini. Agar supaya persoalan pembodohan ini bisa cepat terasa. Berat memang gitu. Jangan-jangan ada anggapan-anggapan Bang Nasir ini sering turun ke bawah. Justru anggapan orang sama dengan yang selama ini rame dan pes-tepes juga. Kalau berbicara soal pes-tepes, saya bisa dikatakan apa ya? Karena begini kan, saya tidak lain dan saya harus bekerja sama dengan politisi. Gitu. Begini artinya begini. Apa yang saya lakukan? Kalau saya harus minta kepada masyarakat, kepada orang yang saya bantu, lebih baik saya minta kepada wakil saya yang sudah kita sukseskan. Oh gitu. Seperti itu artinya intinya tidak kan? Tidak seperti itu kan intinya. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang yang kemudian mais cukup selaut, ya, pas semua aktivis dikatakan seperti itu sama, ini yang kemudian saya jaga dari dulu. Jadi jangan sampai dan ini hasilnya gitu ya. Dan ini hasilnya, dan ini kemarin sudah dilaporkan ke DP Dewan Pendidikan, sudah didiskusikan di sana. DP dan masih menunggu apa gebrakan DP gitu kan. Mungkin Dewan Pendidikan ini melakukan pemanggilan dan saya dapat undangannya besok untuk melakukan pemanggilan kepada semua pihak. Gitu ya. Itu termasuk besok. Ya, termasuk pihak bank penyalur, terus kemudian pihak sekolah, wali murid dan lain semacamnya. Artinya ini tidak akan didiamkan kan? Nggak bisa. Kalau yang makanya tadi itu kalau belum pernah mendengar bahwa TSM, kalau TSM itu berarti semua. Itu. Kalau semua, maka yang harus bergerak tidak hanya Dewan Pendidikan, tapi APH-APH. Yang lain itu juga harus bergerak. Kalau saya sih berharap begini kan, dari pengumuman baru menjelang pelantikan Dewan Pendidikan ini, saya berharap Dewan Pendidikan ini bekerja sama dengan DPRD ya, yang bekerja yang menjadi mitranya di pendidikan misalnya, dengan APH juga ya. Kenapa? Karena banyak sekali temuan di sana. Karena kenapa dengan APH? Ketika ada temuan yang di situ diduga ada kerugian negaranya, biar cepat diproses gitu ya. Oke, Pak Nasir, terima kasih banyak atas berbagi ceritanya ya. Mohon maaf pada pemirsa kalau memang sulit untuk mencoba, saya yakin bisa
bisa menangkap apa yang kita bicarakan ini, karena memang program PIP ini dengan temuan-temuan ini banyak sekali dari desa sampai di daerah kota gitu ya. Dari kota sampai desa, Polanya, dari hulu sampai hilir. polanya sama dan macamnya, dan ini ada indikasi dilakukan secara TSM, secara terstruktur sistematis dan masif, dan ini tidak boleh didiamkan karena tidak hanya terjadi tahun 2020. Ini sudah lama sekali ya. Sudah sekitar 11 tahun. Sudah tahunan program ini, dan memang banyak sekali wali murid dan siswanya tidak memegang simpel, tidak memegang kartu Indonesia Pintarnya, bahkan setelah waktunya untuk melakukan pencairan dalam macamnya, itu banyak juga tidak tahu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang disampaikan oleh Bang Nasir dan dari Sandasan ini. Dan juga mudah-mudahan masalah ini juga ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan, juga pihak-pihak terkait, dan selanjutnya program PIP ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang betul-betul berhak untuk mendapatkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.